Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pemenang GBI Pasir Koja, baik di pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan, kita kembali bersama di ibadah hari Minggu ini. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kiranya kasih, kesehatan, perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, ataupun konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini, atau bisa scan barcode yang ada di layar. Anda juga dapat memberikan melalui kotak persembahan yang disediakan di ibadah yang Anda hadiri secara offline di cabang masing-masing. Sebelum kita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan memberikan hari yang indah buat kami. Kami boleh bangun dengan segar dan kami percaya kami sekeluarga boleh menyiapkan roh jiwa tubuh kami untuk memuji dan menyembah Tuhan yang sangat luar biasa buat kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, mari Tuhan yang lawat dengan sempurna roh jiwa tubuh kami. Mari Roh Kudus yang dalam hati kami bangkit. Mari sukacita dalam hati kami bangkit untuk kami boleh mempersembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik. Kami boleh mengingat semua pekerjaan besar yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami sekeluarga, dalam komunitas kami, dalam keluarga atau pekerjaan kami Tuhan. Dan kami boleh nyatakan betapa Engkau indah, Engkau ajaib, Engkau adalah sumber pengharapan yang luar biasa untuk setiap orang Tuhan. Dan kami percaya Yesus, kami boleh merasakan hal yang dahsyat. Kami berdoa buat setiap orang yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan. Diberkati semua sinyal, diberkati semua situasi yang ada, diberkati semua gadget yang digunakan. Dan kami percaya Tuhan, boleh ada kesembuhan, boleh ada kemenangan, boleh ada terobosan, boleh ada orang-orang yang dikuatkan hati roh jiwa tubuhnya Tuhan. Untuk lebih lagi mencintai Tuhan dan menyatakan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Dan hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah nama-Mu. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua dalam kasih Tuhan. Kembali kita memuji Dia. Kita akan meninggikan Allah kita yang dahsyat. Mari yang bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Kita bersorak bagi Allah kita yang luar biasa. Ada kabar sukacita, ada kabar baik, karena Yesus telah lahir dan menyelamatkan kita. Amin. Kita datang sama-sama memberikan pujian bagi Allah kita yang luar biasa. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan,
honor, we give you praise. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Mari kita serukan sama-sama. Gloria. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan atas kami, Yesus. Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Yesus. Kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Shalom. Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja, dan seluruh cabang-cabang yang ada di sekitar kota Bandung. Hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2021, tanggal 26 Desember 2021. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua bangkit berdiri dan berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa yang penuh dengan kebaikan yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan, di bulan Desember, pada bulan yang terakhir dan minggu terakhir tahun 2021 ini, kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, bersyukur bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati seluruh jemaat yang mendengarkannya. Melalui kuasa dari sorga, kami ingin mengakhiri tahun 2021 ini dengan pertolongan yang begitu hebat daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, di dalam kemuliaan, kasih, dan berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita semua melihat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi saya tidak akan membacakan keseluruhannya, hanya sampai pada ayat yang ke-14. Dengan tema kita pada hari ini adalah Natal memberitakan kabar baik. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat yang ke-11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Ayat yang ke-12, "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Ayat 13, "Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Seri ini masih tetap bicara soal Natal, saudara. Kelahiran Juru Selamat, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang secara pasti tidak diketahui tanggal berapa. Gereja Koptik dan gereja-gereja Ortodoks itu merayakannya justru antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga tidak ada yang mengetahui kapan tanggal lahirnya. Tetapi kalau saudara baca hari ini, di ayat yang ke-11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu, ya, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi hari ini kita memperingatinya. Setiap hari kita memperingati Natal, di mana kita boleh memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil adalah esensi dari Natal. Sebab Injil adalah kabar sukacita sejati dan kabar baik tentang Yesus kepada manusia yang berdosa. Wow. Berarti kalau kita memperingati Natal, saudara, kita juga mau melakukan penginjilan. Berita sukacita ini bukan hanya kepada gembala-gembala di padang Efrata, tapi juga buat saya dan saudara. Kita sebarkan, kita kabarkan berita ini untuk orang-orang yang belum percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari pasal 2 Injil Lukas ini ayat 8 sampai dengan 14 adalah sebagai berikut. Nomor 1 Bapak Ibu Saudara, ya, kesukaan besar seperti kita sudah baca tadi, ya, yaitu great joy diberikan Allah kepada para gembala karena telah lahir Sang Juru Selamat. Tidak ada kesukaan sejati Bapak Ibu yang bisa dialami manusia selain kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ini berita sukacita itu saudara. Ini adalah berita sukacita Natal yang sesungguhnya. Oh, karena itu Bapak Ibu, tidak ada apapun di dalam dunia ini yang sangat berharga digantikan dengan keselamatan ini. Mujizat terbesar, bukan orang mati bisa hidup kembali, bukan orang buta bisa melihat, orang timpang bisa berjalan, dan berbagai macam mujizat yang lainnya. Tapi mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Tidak ada orang, tidak ada nabi, tidak ada apapun yang paling hebat di dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia dari dosanya, kecuali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah kabar sukacita Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu saudara, beberapa pekan terakhir ini, kita mendengarkan saudara, ditemukan asteroid baru yang mempunyai luas saudara 223 km. Dan asteroid ini mengandung emas dan logam-logam yang lain. Diyakini melalui asteroid ini saudara, seorang ahli dari astronomi mengatakan emas yang ada di asteroid itu diperkirakan berharga $700 kuintilion, saudara. Bukan miliar, bukan triliun, kuintilion atau kuadralion. Ya, tentu kalau kita tahu juta nolnya 6, miliar nolnya 9, ya triliun mungkin nolnya 12, tapi kuintilion itu nolnya 18 Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila dibagi kepada penduduk bumi yang berjumlah 7,6 miliar orang, maka setiap kepala akan mendapatkan uang sebesar 93 miliar dolar, saudara. Wow. Ya. Apakah ini lebih berharga, saudara? Kalau kita mau katakan, saudara, ya, emas yang ada di asteroid tersebut berharga sedemikian lupa mahalnya, saudara. Tetapi yang perlu saudara ketahui, apabila ini dibagi kepada seluruh dunia, maka harga emas akan jatuh. Dan mungkin emas tidak bedanya dengan pasir, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukan soal emas yang sangat mahal harganya itu yang bisa menyelamatkan kita. Tuhan memilih Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini berinkarnasi, bukan reinkarnasi, saudara. Dan dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti saudara dan saya. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Itulah inti Natal. Itulah inti dari kehidupan manusia, Bapak Ibu. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Saya kira ini poin pertama yang kita perlu pelajari, saudara. Berkaitan dengan itu, saudara, ayat yang ke-10 bisa disebut Injil Natal dengan 3 ciri utama, saudara. Ya, ini sangat hebat, saudara. Injil Lukas ini memberikan uraian yang begitu teliti, saudara, tentang keselamatan ini, tentang Injil ini. Kata yang pertama adalah memberitakan. Euangelion, artinya kabar baik. Jadi kabar baik dari sorga yang Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada saya dan saudara, bahwa Dia memberitakannya. Dia tidak menyimpannya sendiri. Gembala-gembala tidak menyimpannya sendiri. Malaikat-malaikat tidak menyimpannya sendiri, tetapi Dia memberitakan. Poin yang kedua dari Injil Natal ini, saudara, cirinya adalah kata kesukaan besar, great joy, atau sukacita sejati.
hanya ditemukan dalam Yesus. Poin yang ketiga, saudara, keselamatan itu buat siapa? Bagi seluruh bangsa atau setiap manusia, setiap orang yang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya, saudara, Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10, ini adalah ciri utama dari Injil Natal tersebut, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, berita ini ditujukan kepada semua orang, kepada semua golongan dan bangsa. Tidak ada yang terkecuali, saudara. Bahkan tercatat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. Berita Natal pertama kali diberikan kepada para gembala. Ya, para gembala yang mempunyai tingkat strata hidup yang terendah, terhina, pegawai kasar pada waktu itu. Hal ini menunjukkan bahwa berita Natal tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, orang-orang berduit, tetapi juga kepada orang-orang miskin dan tidak terpandang seperti gembala-gembala di padang Efrata tersebut. Orang yang begitu rendah martabatnya, saudara. Sampai kepada orang yang kaya, yang tertinggi, membutuhkan Yesus. Uang tidak menyelamatkan. Tadi kalau saudara dengar apa yang ditemukan oleh NASA, saudara. Asteroid yang baru ditemukan itu mengandung emas. Disebut dengan tambang emas, yang apabila dibagi kepada seluruh penduduk di dunia ini, satu orang akan mendapatkan 93 miliar dolar. Wow, sangat kaya, saudara. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Yesus jauh lebih berharga dari apapun kekayaan yang ada di dunia ini. Itulah Natal, Bapak Ibu Saudara, supaya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12 tadi saya sebutkan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara mau percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau ada di antara saudara yang masih ragu-ragu, hari ini adalah hari kabar baik. Hari ini adalah hari keselamatan. Jangan mengeraskan hati saudara. Ya. Mungkin saudara mempersiapkan berbagai macam perkara-perkara, berbagai macam peralatan yang baru untuk merayakan Natal. Tapi adakah Yesus di dalam perayaan tersebut? Ini sebuah pertanyaan besar buat kita sekalian. Setiap tahun kita melakukan perayaan Natal. Kita mungkin menyediakan berbagai macam hal-hal yang baru. Tetapi apakah hati saudara tetap diperbarui? Karena ada Yesus di sana? Kalau saudara anak-anak Allah, inilah saatnya Bapak Ibu Saudara, kita mulai mengembangkan pemikiran kita. Apakah benar-benar saya sudah diselamatkan atau belum? 25 Desember yang kita peringati sebagai hari Natal itu, saudara, tidak tepat pada tanggal tersebut, hari lahirnya Tuhan Yesus. Tapi apabila saudara percaya kepada Dia, hari ini engkau akan diadopsi menjadi anak Allah. Perkara ini sungguh merupakan inti daripada kehidupan manusia dan inti daripada Natal. Poin yang ketiga, saudara, Allah memberi mandat kepada semua orang Kristen untuk terlibat dalam memberitakan kabar baik ini. Saudara jemaat, atau siapapun saudara yang sedang mendengarkan berita Natal ini, Bapak Ibu Saudara, saudara adalah orang yang harus memberitakan kabar baik. Seperti gembala-gembala itu, saudara. Kalau saudara lihat tadi, dan kalau kita perhatikan baik-baik ayat-ayat yang kita baca, saudara, tadi, ya. Lalu ayat yang ke-16, saudara, saya tambahkan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ya, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji, memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala, saudara, mengambil respon yang begitu cepat, begitu positif untuk memberitakan kabar baik tersebut.
Para gembala di padang Efrata tersebut telah menerima kabar baik. Dan mereka telah memberitakannya kepada kita. Dan sekarang ini, kita pun harus memberitakannya kepada orang-orang lain dimanapun kita atau saudara berada. Kepada keluargamu yang mungkin belum selamat, kepada teman-temanmu, orang-orang di sekitar saudara, di kantormu, di tempat di mana saudara hidup pada saat ini di masyarakat. Ini kesempatan Bapak Ibu. Saudara hari ini adalah gembala-gembala itu. Untuk menyampaikan kabar baik yang dari sorga. Kabar Natal yang terpenting adalah telah lahir juru selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini saudara mengambil sikap itu Bapak Ibu Saudara, maka kita menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Karena kita menjadi salah satu pribadi yang memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan saya percaya, sukacita surgawi juga akan turun ke dalam hidup saudara. Sukacita yang sejati itu akan turun dalam hidup saudara. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah sumber dari segala sukacita manusia. Damai sejahtera dari segala manusia, saudara. Dan inilah yang penting kita sampaikan di hari yang berbahagia, di hari-hari di mana kita memperingati masa raya Natal ini. Dan Tuhan Yesus pasti akan menolong saudara. Tuhan memberkati kita semua, amin. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Tidak ada yang jauh lebih berharga. Emas, perak, berlian dan intan tidak begitu berharga dibanding dengan keselamatan sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal di dalam Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kuasa kasih, dalam nama Tuhan Yesus itulah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya percaya saudara sudah mempersiapkan roti maupun cawan yang akan kita pergunakan untuk melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Kalau saudara sudah mempersiapkannya, mari saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama, lalu kita berdoa sebelum perjamuan kudus ini kami lakukan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami akan melakukan perjamuan kudus ya Tuhan. Berkati Tuhan kami semua yang terlibat di dalamnya. Agar supaya melalui peristiwa ini Tuhan, kami diperingatkan kembali akan kasih karunia, akan pertolongan-Mu, pengorbanan-Mu untuk kami semua. Dan terlebih darah-Mu yang kudus menyucikan segala dosa kami. Terima kasih Bapa, di dalam kuasa kasih dan pertolongan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat roti di tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Perhatikan firman Allah ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara kita makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan saudara dan perhatikan firman Tuhan ini. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus menjadi pemberita kabar baik. Seperti firman Allah tadi yang saya sampaikan kepada saudara. Berita sukacita. Bukan hanya Natal, tetapi juga Injil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersyukur saudara. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah cawan roti yang kami makan dan minum pada pagi hari ini memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami energi baru, memberikan kami kesembuhan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita untuk memasuki tahun 2022. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus itulah kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan bersama-sama, dan kiranya biarlah pujian dan penyembahan kita menjadi satu kesegaran yang baru buat roh kita, dan firman Tuhan ini boleh kita nikmati untuk setiap hari kita naik kelas bersama Tuhan, menyatakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama pengumuman berikut ini. Ibadah online di YouTube Anda bisa ikuti setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Untuk jemaat-jemaat yang rindu untuk menghadiri ibadah secara offline, Anda bisa hadir di hari Minggu 26 Desember 2021, dibuka di semua cabang, baik di Jalan Pasir Koja 39, pukul 7 dan 10 pagi, di cabang Taman Mimosa, pukul 9 pagi, di Bandung Selatan, pukul 5 sore, dan di cabang SCC, pukul 4 sore. Ibadah akan dilaksanakan dengan kuota terbatas. Usia 12 tahun ke atas, sudah divaksin, dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Juga untuk semua jemaat yang hadir harus mengikuti prokes ketat serta wajib reservasi maksimal. H-1 wajib mengenakan masker dengan benar. Masker tidak boleh di bawah hidung dan mulut harus tertutup selama ibadah. Selesai ibadah, langsung pulang dan jangan berkerumun. Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Hari ini kita akan merayakan Natal melalui YouTube dengan judul cerita Christmas Joy atau Sukacita Natal. Meskipun kita merayakan Natal secara online, tapi tetap harus bersukacita ya. Kita berdoa supaya di tahun depan kita sudah bisa merayakan Natal kembali bersama-sama. Selamat Hari Natal adik-adik semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Benih sulung. Jemaat yang menabur di masa sulit akan Tuhan perhitungkan sebagai benih terbaik yang akan menghasilkan buah yang lebat dan manis. Anda dapat memberikannya di kotak persembahan dengan tulisan benih sulung pada amplop, atau melalui transfer ke rekening gereja, atau dengan scan barcode yang ada di layar dengan berita benih sulung. Berkat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021, kita sudah dapat lalui. Mari kita sambut tahun 2022 dengan iman dan penghargaan yang lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Kami mengundang semua jemaat untuk bergabung di ibadah awal tahun tanggal 1 Januari 2022.
bersama Bapak Pendeta A.L. Yance Hans pada pukul 10 pagi dengan tema menunaikan mandat ilahi di musim yang penuh tantangan. Kisah Rasul pasal 10 ayat 42 sampai 43. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Informasi tentang kegiatan gereja selengkapnya Anda dapat lihat di Instagram maupun di web GBI Pasir Koja. Bagi saudara-saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, Anda dapat melihatnya kembali di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung dapat memberkati lebih luas lagi. Jangan lupa pula, klik nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari YouTube GBI Pasir Koja 39. Saya Ferry Lukianto, mewakili seluruh kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas semua perhatian saudara-saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman ini akan menjadi berkat dan rema untuk kita semua, dan bersama Roh Kudus kita mampu melakukannya untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saudara yang mempunyai beban doa dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita bersama-sama, saudara-saudara, bersatu untuk berdoa syafaat. Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang mau memberikan anak-Mu yang terkasih Tuhan. Dan kami percaya dari semua pesan yang dibagikan oleh Om Yance pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar itu tertanam kuat dalam roh jiwa tubuh kami, bukan cuma jadi benih yang terbuang atau diambil sama burung-burung Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berkati supaya semua benih itu Tuhan tertanam kuat dalam roh jiwa tubuh kami dan bertumbuh dengan luar biasa Tuhan, supaya kami jadi orang-orang yang boleh memberitakan kabar baik tentang kehadiran-Mu Tuhan, janji yang termulia buat setiap manusia bahwa Engkau Tuhan yang mau hadir untuk kami semua, mengubahkan cara hidup kami yang lama untuk meraih isi hati-Mu Tuhan. Kami berkati Om Yance dalam semua hal yang dia rindukan, pergumulkan. Kami percaya Yesus Tuhan yang mendengar setiap pergumulannya, doanya, dan kami akan lihat, kami mendukung dia untuk meraih Tuhan setiap apa yang dia rindukan sesuai dengan isi hati-Mu. Sertai keluarganya, kesehatan, kelimpahan secara jasmani dan rohani selalu menyertai Om Yance Tuhan, Tante Indri dan semua keluarganya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur juga Tuhan buat gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia. Biar di Natal ini Tuhan menjadi kesempatan untuk kami boleh berbagi kasih, bukan cuma kata-kata, bukan cuma tindakan yang biasa-biasa saja Tuhan, aktivitas yang biasa liturgis Tuhan, tapi kami boleh membagikan kasih dan kepedulian kami sama sekitar kami, orang-orang yang bahkan yang belum mengenal Engkau, bahkan orang-orang yang membenci Tuhan, boleh kami bagikan sesuatu kasih yang mengubahkan pandangan mereka tentang Engkau Tuhan, bahwa kekristenan bukanlah agama tapi benar-benar hidup yang dipenuhi oleh Kristus sendiri Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat gereja Pasko, jemaat di cabang-cabang, bahkan ada yang sakit Tuhan, yang mengalami kesulitan dan pergumulan. Kami percaya Tuhan gak pernah tinggal diam dan Tuhan selalu
ikut campur Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau sadari di dalam nama Yesus, kami tidak pernah berperang sendiri. Ada kuasa Tuhan, ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan yang melimpah. Dipatahkan semua kutuk-kutuk, semua pikiran-pikiran yang salah, semua keluhan-keluhan di dalam nama Yesus Tuhan. Semua pemahaman yang salah akan Tuhan di dalam nama Yesus dibersihkan, dan kami boleh meraih semua janji Tuhan. Kami boleh pulih secara semangat dan fisik, secara iman kami boleh meraih apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami dan keturunan-keturunan kami. Ada terobosan yang luar biasa, sehingga apa yang kami boleh pergumulkan Tuhan boleh dimenangkan, sehingga menjadi berkat dan kesaksian buat semua orang. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dan jawaban-jawaban Tuhan, yang jawaban-jawaban doa yang ajaib Tuhan. Juga ada mujizat-mujizat yang terus terjadi dalam kehidupan kami dan buat jemaat Pasir Koja di masa pandemi ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua tenaga kesehatan, semua para dokter yang berjuang di garis depan, yang boleh melayani terutama di GBI Pasir Koja ini Tuhan. Sertai Tuhan kesehatan mereka, berikan Tuhan penyertaan-Mu, berikan berkat-Mu, perlindungan, bahkan buat keluarga mereka Tuhan. Kau yang sertai dan jagai dan lindungi dengan sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berkat Tuhan atas bangsa dan negara ini. Tuhan tidak pernah tinggal diam Tuhan, dan kami memberkati pemimpin kami Tuhan, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan, dari para menteri, semua perangkatnya Tuhan, sampai RT RW, perangkat yang terkecil Tuhan, semua aparat yang ada yang bekerja, Tuhan sertai dan jagai lindungi, supaya benar-benar mereka boleh bertanggung jawab dan ada takut akan Tuhan dalam setiap keputusan, tindakan mereka, semua hal yang mereka pikirkan Tuhan, ada takut akan Tuhan. Yang percaya biar bangsa ini dipulihkan, terutama Tuhan di masa-masa ini Tuhan, ada kondisi-kondisi banyak intoleransi Tuhan, banyak kelompok-kelompok yang ekstrim Tuhan, untuk yang mengganggu Tuhan kenyamanan, keamanan, bahkan pertumbuhan ekonomi atau politik di bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan yang sertai, Tuhan yang sertai juga semua aparat-aparat yang benar Tuhan. Kami percaya biar anak-anak-Mu boleh bangkit juga Tuhan di setiap instansi yang tepat. Mereka boleh diberkati dan mengambil tanggung jawab mereka Tuhan, biar bangsa ini dipulihkan Tuhan. Kami bersyukur buat setiap vaksin juga Tuhan. Yang terakhir, anak-anak SD terutama juga Tuhan yang mulai bersekolah, anak SMP, anak SMA juga Tuhan, bahkan yang berkuliah. Kami percaya Yesus biar semuanya lancar, biar tidak ada hal-hal yang menghambat apapun. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang mengasihi bangsa ini, dan kami percaya Tuhan yang bertanggung jawab. Kami berharap sama Tuhan yang ajaib, dan kami boleh lihat hari demi hari jawaban-Mu, kuasa-Mu Tuhan menyertai semua pemulihan yang terjadi di bangsa ini dan bahkan dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara boleh mengangkat tangan bersama-sama, lalu saya akan berdoa buat saudara. Bapa Sorgawi, terima kasih. Di tanggal 26 Desember 2021 ini, terpujilah Engkau Tuhan. Selama hampir 1 tahun, Engkau terus menyertai dan membimbing kami. Berkati firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah anugerah pertolongan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai saudara semuanya pagi ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.